Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dongeng Rakyat, tempat di mana kisah-kisah legenda dan cerita rakyat Indonesia dihidupkan kembali dengan penuh makna dan pesan moral. Di episode kali ini, kita akan menyelami kisah penuh pelajaran dari Sumatera Barat, legenda Malin Kundang, anak durhaka yang menjadi batu. Jika kalian ingin kisah kalian atau nama kalian diangkat menjadi tokoh dalam dongeng versi Dongeng Rakyat, atau ingin cerita spesial kalian kami ceritakan di channel ini, langsung saja hubungi kami melalui WhatsApp di 0858 1558 9844. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Di sebuah desa kecil di pesisir barat Pulau Sumatera, tempat laut biru mencium pasir putih dan angin pantai membawa wangi garam yang menusuk hidung, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin bersama ibunya, Mande Rubayah. Rumah mereka sederhana, berdinding bambu dan beratap rumbia, berdiri menghadap langsung ke laut yang tak pernah tidur. Malin tumbuh sebagai anak cerdas, rajin, dan penuh rasa ingin tahu. Setiap pagi, ia membantu ibunya menjemur ikan asin, mengambil air dari sumur, dan membersihkan halaman. Walau miskin, senyum tak pernah lepas dari wajah mereka. "Bu, kenapa ayah tidak pernah pulang?" tanya Malin suatu sore saat mereka duduk di bawah pohon kelapa sambil memandangi laut. Mande Rubayah tersenyum pahit. "Ayahmu pergi melaut jauh, Nak. Tapi sampai sekarang belum kembali. Mungkin sudah dipanggil Tuhan." Malin terdiam. Dalam hatinya tumbuh keinginan besar untuk menggantikan sosok ayah itu. Ia ingin membawa ibunya keluar dari kemiskinan, memberinya rumah berdinding bata dan atap genteng merah seperti rumah kepala desa. Di desa itu, anak-anak seusianya lebih memilih bermain gundu atau memanjat pohon. Tapi Malin suka duduk di dermaga, memperhatikan kapal-kapal asing yang datang dari jauh. Ia membayangkan menjadi pelaut tangguh, menjelajahi negeri-negeri jauh, dan pulang membawa harta serta cerita. "Kalau aku besar nanti, aku mau jadi saudagar, Bu," ucap Malin yakin suatu malam. "Aku akan bawa ibu pergi dari sini. Kita tinggal di rumah besar, dan ibu tak perlu lagi menjemur ikan atau menjahit baju orang." Mande Rubayah mengelus rambut anaknya. "Yang penting kau jadi anak baik, Malin. Rezeki akan datang pada orang yang jujur dan tidak lupa asal-usulnya." Malin mengangguk. Tapi dalam diam, hatinya berkecamuk. Ia lelah melihat ibunya bekerja terlalu keras. Ia benci menjadi bahan ejekan karena miskin. Ia ingin mengubah takdir. Dan malam itu, saat ombak memecah sunyi dan bulan bersinar temaram, Malin bersumpah dalam hati, "Suatu hari, aku akan pergi. Aku akan kembali bukan sebagai anak nelayan, tapi sebagai orang besar." Langit mendung bergelayut di atas desa pesisir itu. Ombak menghantam pantai dengan keras, dan angin menderu seperti lolongan roh yang gelisah. Malin, yang kala itu berusia 12 tahun, berdiri di pinggir dermaga bersama nelayan tua bernama Pak Datuk. "Kau yakin mau ikut melaut hari ini, Malin? Cuaca tak bersahabat?" tanya Pak Datuk dengan nada cemas. Malin mengangguk mantap. "Saya ingin belajar, Pak. Kalau ingin jadi pelaut, saya harus siap dengan segala cuaca, bukan?" Pak Datuk tertawa kecil, kagum dengan semangat bocah itu. "Kau seperti ayahmu, keras kepala dan berani. Baiklah, tapi dengar perintahku di laut. Satu kesalahan saja, kita bisa tenggelam." Kapal kecil mereka menembus gelombang demi gelombang. Awan hitam menggelayut rendah, dan angin makin kencang. Beberapa nelayan lain memilih kembali ke pantai, tapi Pak Datuk tetap melaju, percaya pada nalurinya yang terasah oleh puluhan tahun melaut. Namun, badai datang lebih cepat dari dugaan. Petir menyambar di kejauhan, dan hujan turun seperti tumpahan langit. Kapal kecil itu terombang-ambing hebat. "Pegang erat, Malin," teriak Pak Datuk. Malin berusaha bertahan, tapi satu ombak besar menggulung dari samping, menghantam lambung kapal. Ia terpental ke laut, tenggelam dalam pusaran air asin yang menggila. Nafasnya tercekat, matanya pedih, tubuhnya terbawa arus. "Tuhan, aku belum mau mati." "Ibu," pikir Malin panik. Dalam gelap dan dinginnya laut, Malin merasakan tangan kasar menariknya ke permukaan. Pak Datuk berhasil menyelamatkannya, meski wajah lelaki tua itu pucat dan penuh luka. Mereka akhirnya kembali ke pantai dalam keadaan basah kuyup dan menggigil. Mande Rubayah berlari menyambut anaknya dengan tangis penuh syukur. "Ya Allah, Malin, kau hampir saja pergi selamanya." Ia memeluk anaknya erat. Malam itu, Malin terbaring lemah di tikar, sementara ibunya duduk di sampingnya,
mengusap dahinya dengan handuk basah. "Bu," kata Malin pelan, suaranya serak. "Iya, Nak? Aku harus pergi dari sini. Aku ingin merantau. Aku ingin jadi orang sukses, seperti pedagang yang datang ke pelabuhan itu. Aku tak ingin ibu hidup susah terus." Mande Rubaiyah terdiam lama. Matanya berlinang, antara bangga dan takut. "Kau masih terlalu muda, Malin. Tapi aku punya tekad, Bu. Dan tadi, saat hampir tenggelam, aku sadar, hidup itu singkat. Aku tak boleh menunggu terlalu lama." Mande Rubaiyah menatap mata anaknya yang bersinar oleh semangat. Ia tahu, tak ada yang bisa menghentikan keinginan itu. Malam itu, setelah Malin tertidur, sang ibu menengadah ke langit. Di luar, angin masih meniup dedaunan dan menyisakan suara laut yang menderu. "Ya Allah, jaga anakku. Jangan biarkan ia tersesat, dan jangan biarkan dunia mengubah hatinya." Beberapa minggu setelah peristiwa badai itu, kabar beredar bahwa sebuah kapal dagang besar dari negeri seberang akan bersandar di pelabuhan kecil dekat desa. Kapal itu mencari awak muda yang tangguh untuk ikut serta dalam pelayaran panjang. Bagi banyak orang desa, ini adalah kesempatan yang langka. Bagi Malin, ini adalah awal dari impian besar. Pagi itu, sinar mentari baru saja menyentuh permukaan laut. Burung camar terbang rendah, dan suara ombak terdengar lembut. Malin telah bersiap. Ia hanya membawa bungkusan kecil berisi baju lusuh, sepotong kain tenun pemberian ibunya, dan sebongkah tekad yang tak tergoyahkan. Mande Rubaiyah menyiapkan bekal terakhir, nasi bungkus daun pisang, ikan kering, dan sambal cabai rawit kesukaan Malin. "Simpan baik-baik kain ini," kata Mande Rubaiyah sambil menyerahkan sehelai kain bermotif bunga padi. "Ini aku tenun sendiri, malam-malam saat kau tidur. Kalau kau kangen rumah, peluk kain ini." Malin menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahannya. Ia tak mau ibunya sedih. "Bu, saya janji, saya akan pulang. Saat saya kembali, saya akan bawa perahu sendiri, yang lebih besar dari kapal siapapun di desa ini. Ibu akan tinggal di rumah batu, bukan lagi bambu." Mande Rubaiyah tersenyum getir. "Tak usah rumah besar, Nak. Cukup kau kembali dengan hati yang tetap mengenal ibumu, itu sudah cukup bagiku." Suara lonceng kapal mulai terdengar. Para pelaut dan calon awak mulai berkumpul. Malin menggenggam tangan ibunya, dan untuk pertama kalinya, ia memeluknya erat, lebih erat dari biasanya. "Ibu, doakan saya," bisiknya. Mande Rubaiyah menahan air mata, lalu berbisik di telinganya, "Selalu, Nak, selalu." Malin naik ke kapal. Ia berdiri di ujung dek, melambaikan tangan. Mande Rubaiyah berdiri di pantai, menggenggam kain yang kosong tanpa anaknya. Angin membawa pergi suara ibu yang terakhir. "Pulanglah, Malin, pulanglah sebelum hatimu mengeras dan lupa." Saat kapal menjauh, Malin memandang ke arah desa yang mengecil, dan dalam hatinya, ia menatap dua jalan, antara impian dan kenangan. Di balik awan yang bergerak pelan, nasib Malin Kundang mulai ditulis oleh takdir. Kapal kayu itu menyeberangi lautan selama berminggu-minggu. Malin menghabiskan hari-harinya membersihkan dek, menimba air dari lambung kapal, dan membantu juru masak. Badannya kurus, kulitnya terbakar matahari, tapi semangatnya tetap menyala. Tujuan mereka adalah sebuah kota pelabuhan besar yang tak pernah Malin bayangkan. Bandar selat, pusat perdagangan rempah dan kain dari berbagai negeri. Di sana, orang-orang dari Tiongkok, Arab, India, bahkan Eropa, berlalu lalang seperti sungai manusia. Aroma cengkeh, kapulaga, dan asap bara membumbung di udara. Namun, tanah perantauan tidak langsung memeluk Malin dengan hangat. Di hari pertamanya mendarat, ia ditipu oleh seorang pedagang yang menjanjikan pekerjaan. Alih-alih dipekerjakan, Malin dijual sebagai pekerja kasar ke gudang barang milik seorang saudagar asing. Ia mengangkat karung garam, memikul peti kayu, dan tidur beralaskan tikar goni. "Aku bukan budak," desis Malin suatu malam. "Aku datang ke sini untuk sukses. Aku harus cari jalan keluar." Nasib mulai berubah ketika Malin membantu seorang lelaki tua yang pingsan di pasar. Lelaki itu adalah Tuan Liang, saudagar rempah yang dihormati di kota itu. Karena kejujurannya, Malin diberi kesempatan bekerja di tokonya. Tuan Liang memerhatikan bahwa anak muda ini bukan sembarangan. Malin cepat belajar menghitung, mengingat harga pasar, bahkan belajar bahasa asing dari pedagang yang singgah.
Ia bangun lebih pagi dari yang lain dan tidur paling terakhir. "Apa kau punya keluarga di sini?" tanya Tuan Liang suatu malam. Malin menggeleng. "Saya dari negeri seberang. Hanya ada ibu di kampung." Tuan Liang menatapnya lama. "Kau anak yang cerdas dan punya tekad. Dunia ini keras, Malin. Kalau ingin berhasil, kau harus kuat, dan kadang harus berani melepas masa lalu." Kata-kata itu membekas. Malin mulai merubah caranya berpikir. Ia tak lagi ingin hanya menjadi pekerja. Ia ingin jadi pemilik. Ia mulai menyimpan sedikit demi sedikit penghasilannya dan diam-diam mempelajari cara berdagang. Namun di balik semua itu, ia juga mulai berubah. Ia mulai jarang menulis surat untuk ibunya, bahkan tak mengirim kabar sama sekali selama setahun penuh. Hatinya sibuk mengejar keberhasilan. Di hatinya mulai tumbuh dua suara. Satu mengingatkannya pada pelukan ibunya, dan satu lagi membisikkan tentang kekayaan dan status. Malam itu, di atap toko rempah, Malin memandangi bintang-bintang. "Ibu, aku masih ingat padamu. Tapi dunia ini besar, dan aku belum siap kembali sebelum dunia tahu siapa aku." Tahun-tahun berlalu. Malin kini bukan lagi bocah nelayan kurus dari desa. Ia telah tumbuh menjadi pemuda tampan, gagah, dan cerdas. Usahanya bersama Tuan Liang berkembang pesat. Ia dipercaya mengelola cabang toko rempah dan kain sutra di pelabuhan selatan. Namun perubahan terbesar dalam hidup Malin datang bukan dari perdagangan, melainkan dari putri Tuan Liang, seorang gadis bernama Li Mei. Li Mei berbeda dari gadis-gadis lain. Ia anggun, cerdas, dan berani. Sejak kecil, ia dididik untuk mewarisi usaha ayahnya. Ia bisa berdagang dan berdebat dengan para saudagar, tapi di balik kecerdasannya, ia menyimpan rasa sepi karena selalu dilihat sebagai putri pemilik toko, bukan sebagai perempuan biasa. Pertemuan mereka terjadi saat Malin tanpa sengaja membantu Li Mei yang dijamret di pasar malam. Sejak itu, mereka sering berbicara tentang bisnis, masa depan, bahkan tentang mimpi. "Kau bukan seperti pria-pria lain," kata Li Mei suatu malam di tepi dermaga. "Kau punya semangat yang menyala." Malin tersenyum. "Aku tidak mau mati sebagai orang kecil. Aku ingin dunia tahu aku pernah hidup." Kedekatan mereka berkembang cepat. Tuan Liang, yang awalnya hanya mempekerjakan Malin, kini memandangnya sebagai calon pewaris usaha. Ia bahkan mulai memperkenalkan Malin ke kalangan saudagar besar. Namun, semua ini membawa konsekuensi. Untuk diterima sepenuhnya, Malin harus mengubah identitasnya, bukan hanya nama, tapi juga latar belakang. Ia mulai mengaku sebagai anak saudagar dari negeri jauh, yatim piatu karena kapal karam. Ia tak pernah menyebut tentang ibunya, tentang desa kecil di Sumatera, tentang kehidupan nelayan. Surat dari kampung datang, tapi tak pernah ia buka. Ia takut masa lalunya merusak masa depannya. Pada sebuah pesta besar, Tuan Liang secara resmi mengumumkan pertunangan Malin dan Li Mei. Para tamu berdiri dan bertepuk tangan. Lilin-lilin berkilau, kain-kain sutra bergoyang anggun, dan anggur mengalir di gelas-gelas kristal. Malin berdiri di samping Li Mei, mengenakan jubah merah keemasan. Ia tersenyum, namun dalam hatinya, suara ibunya masih berbisik, "Jangan biarkan dunia mengubah hatimu, Malin." Dan untuk pertama kalinya, bisikan itu terasa seperti luka. Hujan turun rintik-rintik di pelabuhan selatan saat seorang lelaki tua datang membawa sebundel surat dan karung berisi ikan asin. Tubuhnya ringkih, jalannya perlahan, namun tekadnya kuat. Lelaki itu adalah Pak Datuk, nelayan tua yang dulu pernah menyelamatkan Malin dari badai. Ia datang jauh dari kampung, atas permintaan seorang ibu yang mulai renta dan sakit-sakitan, Mande Rubayah. Mande Rubayah sudah lama tak menerima kabar dari anak sematawayangnya. Sejak Malin berangkat bertahun-tahun lalu, surat-suratnya tak pernah dibalas. Namun hatinya tak pernah mati. Ia terus percaya bahwa anaknya akan pulang, membawa kabar baik seperti yang dijanjikan. "Pak Datuk," setelah mendengar kabar dari pedagang laut tentang seorang pemuda bernama Malin yang sukses di negeri seberang, memberanikan diri datang mencarinya. Di tengah kesibukan toko, Malin sedang memeriksa catatan perdagangan saat seorang pelayan datang. "Tuan Malin, ada seorang lelaki tua mencarimu. Ia bilang dari desa, tempat asalmu." Malin terdiam. Kata-kata itu menghantam dadanya seperti gelombang dari masa lalu. Ia berjalan keluar, dan di beranda toko, ia melihat sosok yang tak asing. Wajah keriput, janggut putih, dan mata yang menyimpan kenangan. "Pak Datuk," bisik Malin.
Lelaki tua itu tersenyum, walau lelah. Kau sudah berubah, Malin. Tapi mata anak nelayan tak akan mudah kulupakan. Malin memeluknya, tapi kaku. Banyak orang melihat. Ia khawatir. Takut. Pak Datuk menyodorkan surat dan bungkusan kain. Ini dari ibumu. Ia sakit, Malin. Sudah lama menunggumu. Pulanglah, sebelum semuanya terlambat. Malin menggenggam surat itu, tapi tak langsung membacanya. Ia merasa terhimpit di antara dua dunia. Dunia yang membesarkannya, dan dunia yang kini mengagungkannya. Li Mei mendekat, memandang Pak Datuk dengan heran. Siapa dia, Malin? Malin ragu. Lalu ia berkata, dingin dan singkat, seorang, kenalan lama dari kampung nelayan. Pak Datuk menunduk. Ia tahu, Malin telah mulai lupa pada tanah asalnya. Sampaikan pada ibumu, bahwa aku akan pulang nanti, kata Malin, datar. Tapi saat Pak Datuk pergi, Malin tidak membaca surat itu. Ia malah menyimpannya di laci, terkunci bersama kenangan yang berusaha ia kubur. Malam itu, langit di kampung penuh petir. Di sebuah rumah bambu yang mulai lapuk, Mande Rubayah memandangi jalan sepi sambil memelukain tenun usang milik anaknya. Malin, kau masih hidup, kan? Bisiknya. Setahun berlalu sejak kedatangan Pak Datuk. Malin Kundang kini dikenal luas di Bandar Selat sebagai saudagar muda paling sukses. Ia memiliki kapal-kapal dagang sendiri, gudang rempah-rempah, dan puluhan pekerja. Ia bepergian dari pelabuhan ke pelabuhan, menjalin kerjasama dengan saudagar Arab dan Portugis, menjual pala dan cengkeh seharga emas. Namanya dielu-elukan. Di setiap pesta, ia menjadi tamu kehormatan. Di setiap negosiasi, ia duduk di kursi utama. Ia tak lagi mengenakan kain lusuh. Jubahnya kini dari sutra asli Tiongkok, sabuknya bersulam emas. Ia menunggang kuda, bukan berjalan kaki. Ia bahkan mulai dipanggil Tuan Malin, bukan sekadar Malin. Pernikahannya dengan Li Mei pun akhirnya dilangsungkan dengan meriah. Ribuan lampion menggantung, musik gamelan dan kecapi berpadu indah, dan pesta berlangsung selama 3 hari 3 malam. Para saudagar dari berbagai negeri datang membawa hadiah. Namun, di tengah semua kemewahan itu, tak ada kabar yang dikirim ke kampung. Tak ada undangan untuk ibunya. Tak ada tanda bahwa Malin ingat asal-usulnya. Li Mei pernah bertanya lirih, apakah kau tak ingin mengajak keluargamu ke pesta ini? Malin menjawab dengan senyum hambar, aku tak punya keluarga lagi yang pantas duduk di pesta sebesar ini. Kata-kata itu menusuk jantungnya sendiri, tapi ia menepis rasa bersalah itu seperti membuang debu dari baju. Di kampung halaman, Mande Rubayah kini semakin tua dan sakit. Ia sering duduk memandangi laut, berharap melihat layar perahu anaknya. Orang-orang desa mulai berbisik, Malin sudah lupa, Bu Rubayah. Ia tak akan kembali. Namun sang ibu hanya menjawab, tidak. Aku kenal anakku. Ia akan pulang, mungkin saat ia sudah siap. Pada suatu hari, kabar besar tiba di desa. Kapal mewah bertiang 3 akan bersandar di pelabuhan kecil, kapal milik saudagar Malin Kundang. Orang-orang geger. Mereka penasaran, benarkah itu Malin anak kampung ini? Mande Rubayah, meski tubuhnya lemah, memaksa diri turun ke pelabuhan. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Apakah anaknya benar telah kembali? Ia membawa kain tenun yang dulu ia berikan pada Malin. Walau telah usang dan robek, ia peluk kain itu seperti harta karun. Di hatinya, hanya satu harapan, Malin, anakku, kau pulang, kan? Pelabuhan kecil itu ramai luar biasa. Anak-anak berlari menyambut kapal besar yang lambat laun mendekat. Para nelayan berhenti bekerja, para ibu rumah tangga keluar dari rumah, dan bahkan kepala desa ikut datang mengenakan pakaian resmi. Kapal 3 layar berwarna merah emas itu begitu megah, lebih besar dari semua perahu yang pernah bersandar di sana. Di buritannya tertulis jelas, saudagar Malin Kundang. Di antara kerumunan itu, berdiri seorang perempuan tua yang tubuhnya bungkuk, rambutnya memutih, dan matanya berkaca-kaca. Di tangannya tergenggam erat kain tenun yang dulu ia buat dengan cinta. Ia tak berhenti bergumam, itu Malin, anakku pulang. Tangga kapal diturunkan. Para pengawal berpakaian keemasan turun lebih dulu, membuka jalan. Dan kemudian muncullah Malin, berdiri gagah dengan jubah panjang dan pedang kecil terselip di pinggang. Di sampingnya, berdiri Li Mei, anggun dengan sanggul mutiara.
Kerumunan langsung bersorak. Namun suara Mande Rubaiyah mengalahkan segalanya. Malin! Malin anakku! Suara itu menghentikan langkah Malin. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia melihat ibunya. Tubuh Malin menegang. Matanya membesar. Ia seakan melihat hantu dari masa lalu, kumal, renta, dan jauh dari dunia yang kini ia huni. Orang-orang terdiam. Semua menunggu reaksi sang saudagar. Mande Rubaiyah merangkak mendekat, memeluk kaki Malin sambil menangis. Anakku, kau benar pulang. Ibu rindu sekali. Kau ingat ini? Kain tenun ibu, masih kusimpan, nak. Li Mei menatap Malin, bingung. Siapa dia, Malin? Malin menatap ibunya dengan wajah datar. Semua mata tertuju padanya. Ia merasa terjebak, lalu dengan suara dingin, ia berkata, aku tidak kenal perempuan ini. Dia pasti orang gila. Mande Rubaiyah terdiam. Matanya membelalak. Tangannya melemas. Tidak. Malin, aku ibumu, nak. Lihat wajahku, dengar suaraku, ini ibu, yang melahirkanmu. Tapi Malin menarik kaki dari pelukan itu, dan memberi isyarat pada penjaga. Singkirkan dia dari sini. Jangan biarkan mengganggu penumpang. Penjaga menarik Mande Rubaiyah menjauh. Warga terdiam, syok. Beberapa mulai berbisik tak percaya. Hati Mande Rubaiyah hancur, bukan karena ditarik paksa, tapi karena anak yang ia lahirkan dengan nyawa, telah menyangkalnya. Sebelum pingsan, ia berteriak lirih ke laut, ya Tuhan, kalau benar dia anakku, dan dia telah lupa daratan, aku mohon, tunjukkan kebenaran MU. Langit mendung bergemuruh. Ombak mulai naik. Angin bertiup kencang, seolah bumi pun marah. Tak lama setelah Mande Rubaiyah roboh di pelabuhan, langit yang semula cerah mendadak menghitam. Awan tebal berkumpul, angin menggila, dan para nelayan buru-buru menarik perahu mereka ke daratan. Orang-orang mulai panik. Badai datang, teriak seseorang. Di atas kapal megahnya, Malin berdiri membatu. Hatinya gelisah, meski wajahnya tetap mencoba tenang. Li Mei menggenggam lengannya dengan cemas. Malin, ada apa ini? Mengapa langit tiba-tiba marah? Malin tak menjawab. Di hatinya, suara ibunya tadi terus menggema. Doa kutukan itu menancap seperti duri. Kalau benar dia anakku, dan dia telah lupa daratan. Petir menyambar lautan dengan suara menggelegar. Ombak setinggi rumah menghantam dermaga. Kapal-kapal kecil terbalik, dan para nelayan berhamburan menyelamatkan diri. Lalu, kapal Malin dihantam petir. Tiang layarnya patah, tali temali terlepas, layar robek. Awak kapal berteriak panik, berlarian mencoba mengendalikan arah, tapi angin mengguncang seperti tangan raksasa. Malin mencoba memerintah, namun tak ada yang mendengarnya. Suaranya tenggelam oleh badai. Ia menatap ke arah pantai, ke tempat ibunya tadi berdiri. Di sana, di bawah guyuran hujan, Mande Rubaiyah kembali berdiri. Tubuhnya ringkih, namun matanya menyala. Ia mengangkat tangan ke langit. Ya Tuhan, kalau aku salah, hukum aku. Tapi kalau anakku telah melupakan darah dan air susuku, tunjukkan padanya jalan pulang, meski dengan kutukan MU. Saat itu juga, bumi berguncang. Petir menyambar tubuh Malin. Ia jatuh berlutut, kulitnya mulai mengeras, matanya melebar karena ngeri saat tubuhnya berubah perlahan, menjadi batu. Para anak buah berlarian, melompat dari kapal, tapi tak satu pun bisa menyelamatkannya. Dalam teriakan terakhir, Malin berteriak, "Ibu, ampun. Ibu." Namun semuanya terlambat. Kapal itu pecah dihantam ombak. Malin, dengan tubuh yang setengah batu, terguling ke pantai dan membeku di tepi karang. Ia membatu dalam posisi sujud, seperti sedang memohon maaf. Badai berhenti seketika. Langit kembali cerah. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu diam lama. Lalu kepala desa bersujud dan berbisik, "Itu, bukan hanya murka ibu, tapi murka Tuhan." Li Mei menangis, memeluk batu yang dulu adalah suaminya. Tapi batu itu tak menjawab. Tak akan pernah lagi. Pagi setelah badai reda, pantai air manis diselimuti kabut tipis. Di tepi karang, sebuah batu besar berbentuk manusia sujud berdiri dia menghadap laut.
Kulitnya kasar seperti koral, namun jika dilihat dekat, bentuk wajah, tangan, dan lekuk tubuhnya menyerupai manusia, seolah sedang memohon ampun. Orang-orang berdatangan, berlutut, dan berdoa di hadapan batu itu. Mereka tahu, itu bukan batu biasa. Itulah maling kundang, yang durhaka pada ibunya, bisik mereka dengan gentar. Tangisan Li Mei terdengar sepanjang pagi. Ia memeluk batu itu, memanggil nama suaminya berulang kali, tapi batu tak menjawab. Ia mengeras sepenuhnya. Suara, napas, dan penyesalan Malin terkubur bersama hujan semalam. Penduduk kampung tak berani mengganggu batu itu. Bahkan tak ada yang berani menyentuhnya lebih dari sekali. Sebab malam harinya, mereka yang mencoba memindahkannya bermimpi buruk. Wajah Malin muncul, menangis, memohon ampun. Sejak itu, batu Malin disebut batu yang menangis. Mande Rubaya sendiri, tak lama kemudian jatuh sakit. Ia hanya terbaring di ranjang bambunya, tak lagi makan banyak. Tapi senyumnya tenang. Ia tahu Tuhan telah menjawab doanya, dengan cara yang menyakitkan, tapi adil. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia berbisik, "Aku bukan ibu sempurna, tapi cintaku untukmu, Malin, tak pernah pudar." Bertahun-tahun kemudian, kisah Malin Kundang menjadi legenda. Anak-anak diberi pelajaran tentang hormat kepada orang tua melalui cerita ini. Setiap perahu yang lewat pantai air manis, melambat dan membunyikan klakson 3 kali, sebagai bentuk penghormatan pada batu itu. Konon, saat senja menjelang, jika angin bertiup dari laut ke darat, suara lirih terdengar dari arah batu itu. "Ibu, ampuni aku." Dan suara itu akan tenggelam bersama debur ombak. Waktu berlalu. Desa tempat Malin Kundang dibesarkan berubah menjadi kampung wisata sederhana. Para nelayan masih melaut seperti biasa, namun kini, Batu Malin menjadi tempat yang ramai dikunjungi. Bukan untuk dirayakan, tapi untuk diambil pelajaran. Setiap pagi, anak-anak sekolah datang dalam rombongan. Guru mereka akan berdiri di depan batu yang sujud itu, dan berkata, "Lihatlah. Ini bukan sekadar batu. Ini adalah bukti dari hati yang durhaka dan doa seorang ibu yang didengar langit." Anak-anak kecil terdiam. Tak ada yang berani tertawa atau bercanda. Batu itu seakan memancarkan aura kesedihan dan penyesalan yang abadi. Warga kampung menceritakan, beberapa malam di bulan purnama, orang-orang mendengar batu itu mengeluarkan suara lirih seperti seseorang merintih. Mereka menyebutnya tangisan Malin. Orang-orang tua mempercayai bahwa roh Malin belum tenang. Ia masih terjebak dalam wujud batu, mengulang penyesalannya selamanya. Setiap tetes air hujan yang menetes di atasnya dianggap sebagai air matanya sendiri. Seorang cucu nelayan bernama Ilham, sering datang ke batu itu. Ia duduk diam, menatap batu dengan mata polos. Suatu hari, ia bertanya kepada kakeknya, "Apakah batu ini akan kembali jadi manusia kalau dimaafkan?" Pak tua hanya tersenyum getir. "Kalau waktu bisa diputar, mungkin. Tapi maaf yang datang setelah semuanya terlambat, hanya tinggal kenangan." Ilham pun menunduk. Sejak hari itu, ia mulai menulis puisi untuk Batu Malin. Ia merasa batu itu tidak jahat, hanya lupa jalan pulang. Dan begitulah, kisah Malin Kundang tidak berhenti sebagai dongeng. Ia hidup dalam pelajaran, dalam cerita tidur, dalam mural di tembok sekolah, dan dalam hati orang-orang yang ingin tak mengulangi kesalahan yang sama. Batu Malin Kundang kini bukan sekadar batu yang membisu. Ia telah menjadi simbol yang hidup, tentang harga sebuah doa, tentang dosa durhaka, dan tentang cinta yang terluka namun tak pernah padam. Di Minangkabau, kisah Malin menjadi bagian penting dari budaya. Di dalam pantun-pantun lama, para penyair menyelipkan pesan moral. Kalau ke rantau jaga lidah, ingat ibunda nan saban doa. Jangan malin ke dalam sejarah, menangis batu tiada guna. Seniman-seniman lokal melukis wajah Mande Rubayah dengan sorotan mata pilu, memandang ke laut. Lagu-lagu rakyat pun lahir dari kisah ini, dinyanyikan dengan seruling bambu dan dendang sayu, menceritakan perpisahan, pengkhianatan, dan penyesalan. Bahkan dalam hukum adat Minang, muncul nasihat-nasihat yang diambil dari tragedi Malin, "Anak jangan lupa jo kampuang. Orang tua itu pusako ka surga. Durhaka putuhi talian batin." Pemerintah setempat membangun rumah adat kecil tak jauh dari Batu Malin. Di dalamnya dipajang kisah Malin dalam bentuk wayang kulit, miniatur kapal dagangnya, dan tulisan tangan tua yang konon ditulis oleh seorang murid dari ulama setempat, tentang arti dari musibah itu. Tak sedikit pengunjung dari luar negeri datang, mendengar kisah ini dari pemandu wisata yang menyampaikan dengan nada pelan dan penuh rasa hormat.
Mereka pulang membawa satu pesan, jangan pernah tinggalkan orang yang berdoa untukmu dalam diam. Sementara itu, Ilham, cucu nelayan yang dulu bertanya tentang maaf, kini tumbuh jadi pemuda. Ia mengabadikan kisah Malin dalam sebuah naskah drama yang dipentaskan keliling kampung. Ia memberi judul, Sebelum Kau Jadi Batu. Pertunjukan itu selalu berakhir sunyi. Bahkan anak-anak kecil menangis pelan ketika melihat aktor yang memerankan Malin sujud dan membeku di panggung. Salah satu penonton berkata pelan, kutukan itu bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan. Manderubayah telah lama tiada. Namun namanya masih disebut-sebut dalam setiap bisikan doa, dalam setiap kisah yang dituturkan ibu kepada anak sebelum tidur, dan dalam setiap detak hati yang merindukan kampung halaman. Di surau tua di ujung kampung, ada seorang kiai sepuh yang setiap malam membacakan doa untuk arwah. Di antara doa-doa itu, ia selalu menyelipkan nama Malin Kundang dan ibunya. Ketika ditanya muridnya, mengapa harus mendoakan Malin, orang yang durhaka itu? Sang kiai hanya tersenyum. Karena ibu yang baik, doanya tak pernah padam, meski anaknya berubah batu. Menurut cerita yang dipercaya banyak warga, arwah Manderubaya sering muncul dalam mimpi para penduduk, bukan dalam wujud menyeramkan, melainkan sebagai ibu tua yang duduk di tikar pandan, menenun kain sambil tersenyum. Ia tak pernah mengutuk lagi. Ia hanya berpesan, jagalah anak-anakmu. Jangan biarkan mereka lupa asalnya. Ilham, yang kini menjadi guru sekolah dasar, selalu mengajak murid-muridnya ke Batu Malin setiap tahun sekali. Di sana, mereka membaca puisi dan meletakkan bunga. Ia mengajarkan bahwa, minta maaf itu penting, tapi lebih penting lagi adalah tidak menyakiti sejak awal. Dan, cinta ibu tak pernah bisa dibayar, kecuali dengan kesetiaan dan rasa hormat. Salah satu murid Ilham bertanya, apakah batu itu masih hidup, Pak Guru? Ilham tersenyum, menatap batu yang diam tapi penuh makna itu. Kalau kamu dengar dengan hati, ia masih bicara. Dan di tengah desir angin laut yang tenang, terdengar suara ombak yang seolah membawa bisikan, Ibu, maafkan aku. Pantai Air Manis tak lagi hanya dikenal sebagai tempat wisata alam. Ia telah menjelma menjadi tempat ziarah batin, tempat orang-orang datang bukan hanya untuk menikmati pasir dan ombak, tetapi untuk merenung, mengingat, dan memperbaiki diri. Setiap tahun, pada bulan tertentu, masyarakat mengadakan sebuah tradisi yang disebut Hari Pulang. Ini adalah momen ketika para perantau Minang dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia, kembali ke kampung halaman. Di hari itu, ratusan orang berkumpul di tepi Batu Malin Kundang. Mereka berpakaian adat, membawa sesaji berupa makanan kampung, bunga, dan air dari sumur tua. Setelah pembacaan doa, mereka berpelukan dengan orang tua mereka masing-masing. Tak sedikit yang menangis. Sebab banyak dari mereka yang telah lama dirantau, terlalu sibuk, terlalu jauh, hingga lupa betapa berharganya doa seorang ibu dan ayah. Pemerintah daerah menjadikan Pantai Air Manis sebagai situs budaya nasional. Di dekat Batu Malin, dibangun sebuah monumen kasih ibu, patung perempuan tua yang menatap ke laut dengan mata yang teduh, tangan terbuka, seolah selalu menunggu anaknya kembali. Ilham, yang kini menjadi tokoh masyarakat, diundang untuk memberikan pidato setiap tahun. Dalam pidatonya, ia selalu mengingatkan, batu itu tak meminta disembah. Tapi ia ingin kita ingat, bahwa kesombongan, jika dibiarkan, akan membuat hati kita lebih keras dari batu. Pantai Air Manis kini menjadi lambang nasional pengingat jati diri, bahwa sejauh apapun kita melangkah, ibu tetaplah rumah pertama, dan kesetiaan pada akar adalah kekuatan sejati orang Indonesia. Orang-orang dari berbagai budaya datang dan belajar, bahkan dari negara lain, pelajar-pelajar menuliskan kisah Malin Kundang sebagai bahan kajian tentang moral, budaya, dan kekuatan cinta orang tua. Batu itu, yang dahulu lahir dari kutukan, kini menjelma menjadi sumber pencerahan. Malam turun perlahan di Pantai Air Manis. Ombak berdesir tenang, dan Batu Malin Kundang berdiri diam dalam gelap, diterangi temaram cahaya bulan. Di kejauhan, suara seruling bambu dari anak-anak desa mengalun lembut, membawa suasana penuh rindu. Di depan batu itu, seorang pria muda berdiri sendirian. Namanya Arman, perantau dari Jakarta yang pulang setelah bertahun-tahun tak kembali ke kampung. Di tangannya, ada sekeranjang buah dan selembar surat. Arman membaca surat itu lirih. Ibu, maafkan aku yang lama tak pulang. Aku takut melihat rambut ibu yang makin putih, takut menyadari waktu terus berjalan sementara aku sibuk mengejar dunia. Ia berhenti sejenak. Air matanya jatuh. Tapi malam ini aku berdiri di hadapan Malin.
Dan aku tahu, kalau aku tak pulang sekarang, mungkin aku tak pernah pulang lagi. Ia berlutut di depan batu malin, meletakkan surat itu, lalu memejamkan mata. Beberapa langkah di belakangnya, seorang wanita tua muncul, membungkuk, dengan tongkat bambu di tangan. Ia memanggil pelan, "Arman?" Pria itu menoleh. Matanya membelalak. Ia berdiri terburu-buru, memeluk wanita tua itu erat. "Ibu, maafkan aku." Dan wanita itu hanya tersenyum, menyeka air mata anaknya. Ibu tak pernah marah. Ibu cuma menunggu. Di pagi harinya, Ilham mencatat kejadian itu di buku harian desanya. Ia menulis, "Batu malin tak lagi hanya jadi tanda kutukan, tapi peringatan agar kita jangan menunggu sampai semuanya terlambat. Selagi masih bisa pulang, pulanglah. Selagi masih bisa memeluk, peluklah. Sebab doa seorang ibu adalah pintu yang selalu terbuka, namun waktu tak menunggu kita mengetuk." Dan begitulah, kisah Malin Kundang ditutup, bukan dengan kemarahan, tapi dengan pengampunan, karena cinta sejati. Selalu memaafkan. Demikianlah kisah Malin Kundang, anak durhaka yang akhirnya dikutuk menjadi batu oleh ibunya sendiri. Hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini adalah pentingnya berbakti kepada orang tua, terutama ibu yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendoakan kita tanpa lelah. Seberapa tinggi pun kita meraih kesuksesan, jangan pernah lupakan asal-usul dan jasa orang tua yang telah membentuk siapa diri kita hari ini. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu rendah hati, bersyukur, dan menghormati mereka yang telah berkorban demi kebahagiaan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Dongeng Rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.